Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja, ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita, sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor 2 kan, memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus fahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja, titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya, itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih, misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu, itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Kan? Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insyaallah. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah sama haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi, jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua Anda tinggal boleh, silahkan, sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali, biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tua? Ini nggak ada hubungannya sama orang tua sebenarnya, tapi ditarik supaya ada hubungannya dengan bahasan.
Apa hukumnya dan bagaimana menghapus dosa menggugurkan kandungan umur 1 bulan? Taubat nasuha, dosa besar, nggak boleh semestinya gitu kan. Dan mengubur hasil pengguguran hasil berzina di depan teras rumah orang tuanya. Ya kalau masalah kubur di depan teras itu nggak ada masalah, itu hukum syar'inya di tanah manapun boleh mengubur kecuali dalam masjid yang tidak boleh gitu kan. Jadi nggak ada masalah soal itu. Tapi di sini masalah menggugurkannya dia harus bertaubat kepada Allah, tidak boleh menggugurkan tanpa ada udzur syar'i. Itu pun ulama memberikan batasan, kalau di bawah 4 bulan dia menggugurkan dan ada udzur syar'i, ada udzur syar'inya. Misal memang perempuan ini kalau hamil lagi dia bisa berbahaya bagi kesehatan, memang sudah terbukti secara medis, itu lain. Tapi kalau sudah 4 bulan walaupun berbahaya nggak boleh digugurin, sudah ada ruhnya nggak boleh, udah terima konsekuensinya. Banyak orang divonis mati ternyata tidak mati, dia melahirkan sehat, anaknya lahir sehat, tidak ada masalah, ajal belum datang. Orang beriman tahu masalah itu. Apa hukumnya zina yang dahulu saya lakukan berimbas kepada adik perempuan saya yang sampai sekarang sangat susah mendapatkan jodohnya? Haruskah saya meminta maaf kepada pasangan zina saya dulu yang notabene sekarang bukan siapa-siapa saya lagi? Nggak ada hubungannya, akhi. Nggak ada hubungannya zina kamu sama adik perempuanmu tidak dapat jodoh, sama sekali. Di mana tali benang merahnya nih? Nggak ada hubungannya sama sekali. Anda berbuat dosa sendiri, gitu kan? Nggak ada hubungan. Masalah adik belum ada jodohnya itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada hubungannya sama sekali. Dan tidak perlu minta maaf dengan pasangan itu. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu minta maaf kalau kita berbuat salah. Perzinahan dua-duanya salah dan itu kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubat kepada Allah. Jangan lagi membiarkan syaitan membuka pintu untuk kontek-kontekan lagi. Syaitan akan menunggangi itu supaya kita teringat kenangan-kenangan, akhirnya terbuka lagi pintu zina. Nggak boleh. Wala taqrabuz zina. Jangan dekatin zina. Apa kata ulama tafsir maknanya? Jangan mulai ngobrol, jangan mulai lihat, jangan mulai sesuatu apapun, jangan mulai. Jangan dekatin, nggak usah. Ada SMS masuk jangan dibaca. Emang nggak boleh. Udah tutup dari awal. Sedikit angin saja masih terasa dinginnya, gitu kan? Apalagi kalau dibuka jendelanya bisa kedinginan, masuk angin, gitu. Ya. Cara beristiqomah yang benar untuk menghapus dosa berzina. Taubat nasuha, ada 4 syarat sudah jelas. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi, dan yang keempat sibukkan diri dengan ibadah. Sisa umur isi dengan ibadah. Jangan buka lagi pintu itu. Kalau anda yang bertanya ini belum menikah, maka menikah tentunya. Lampiaskan syahwat anda yang di tempat yang telah Allah halalkan. Maka itu insya Allah sangat baik ya. Yang tidak sesuai dengan tema saya tunda dulu ya. Bagaimana hukumnya jika anak membantu orang tua mengadakan tahlil bagi saudara yang sudah meninggal? Jika anak menolak, orang tua marah dan tersinggung karena tidak menjaga tradisi, sedangkan jika dilakukan Islam tidak menyuruh tahlil, apakah anak itu berdurhaka? Tentu saja ada hadis Nabi yang berbunyi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada orang tua, pada siapapun, pada makhluk, pada hal yang berbau maksiat pada sang pencipta. Itu hadis Nabi SAW. Jadi kalau orang tua kita menyuruh sesuatu yang melanggar agama, tidak boleh kita patuhi. Itu tidak durhaka namanya. Jadi kan perempuan disuruh buka jilbabnya atau dilarang sholat ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang Nabi tidak contohkan, maka itu hak kita untuk menolak. Karena itu haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Yang saya tahu itu tidak, dia jangan juga teriak-teriak, marah-marah, enggak. Sampaikan apa adanya. Suruh saya apa saja ayah, suruh apa saja ibu. Yang penting agama tidak larang atau Rasulullah perintahkan, saya akan lakukan. Apa saja, silakan suruh. Ya, kalau mereka tersinggung, cari ridhonya, memberikan hadiah, minta maaf, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi jangan lakukan. Ya, jangan dilakukan. Kalau anda sudah tahu itu tidak benar, ada contoh dari Nabi SAW, saya sarankan jangan dilakukan. Ya. Tadi Ustaz sudah sampaikan hadis bahwa orang yang durhaka kepada orang tua, orang minum minuman keras, tidak masuk surga. Bagaimana dapat memahami hadis di atas? Sebab ada hadis lain yang mengatakan apabila ada keimanan dalam hati seseorang sebesar biji zarrah, masuk surga. Tentu hadis yang dimaksudkan tadi yang anda tanya, yang kedua,
siapapun yang di dalam hatinya ada seperti biji zarrah, biji sawi dari keimanan, dia akan masuk surga. Makna hadis ini kata ulama adalah dia akan masuk surga setelah ditimbang amalnya, karena semua pasti akan ditimbang amal solehnya, amal buruknya. Kalau amal buruknya lebih berat, dia masuk neraka dulu. Itu sudah jelas, banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Orang-orang akan masuk ke neraka, dibersihkan dosanya dan akan keluar. Dan Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya penghuni orang-orang beriman yang masuk ke neraka dulu dikenal dengan istilah juhannamiyin, orang-orang yang pernah lewat di neraka. Nanti pada saat dosa mereka sudah bersih dimasukkan ke dalam surga, dan ahli-ahli surga nanti bisa mengenal mereka kalau ini orang-orang yang pernah lewat di neraka dulu. Jadi memang dilewat ke neraka dulu, mereka akan dikeluarkan dari neraka setelah dosa-dosanya bersih, karena penyebabnya adalah walaupun orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari keimanan. Jadi bukan berarti dia punya iman seperti biji sawi langsung masuk surga tanpa hisab, atau mungkin dihisab pasti lolos karena ada iman seperti biji sawi, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi di sini adalah setelah ditimbang amalnya, dan pasti semua orang yang beriman kepada Allah mengucapkan syahadat, dua kalimat syahadat, dipastikan masuk ke dalam surga selama dia tidak membatalkan syahadatnya itu. Ayah saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Beliau mendapatkan warisan dari almarhum kakek yang belum dibagikan, sebidang tanah yang masih milik beramai-ramai, milik almarhum ayah, kakak dan adiknya. Saat ini warisan tersebut masih disewakan. Bagaimanakah hukum pembagian uang sewa yang memang jatah atau bagian almarhum ayah saya? Almarhum meninggalkan 2 istri, 1 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian sewa untuk para ahli waris dari almarhum ayah saya yang terbaik menurut agama Islam? Tentu ini masalah penting ya. Ada hal-hal yang mendasar bagi orang yang meninggal harus segera dilakukan. Yang pertama, memandikan, mengurus jenazah dan mensolatinya. Kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, ikramul mayyit dafnuhu, penghormatan dan penghargaan terhadap jenazah, segera mengurus jenazah dan memakamkannya. Jadi masuk dalamnya adalah memandikan, ya, kemudian mensolatinya dan menguburkannya. Yang kedua adalah menjalankan wasiatnya. Karena Allah SWT mengatakan min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Setelah orang meninggal, maka yang paling pertama setelah diurus jenazahnya adalah wasiatnya. Ada wasiat nggak dia tinggalkan? Misal tanah ini saya wakafin buat pesantren ini misalnya, gitu kan? Yang ketiga membayar utangnya. Dan yang keempat, ya, membagi warisannya. Ini harus dilakukan. Jadi perilaku yang keliru adalah kalau ada orang mati nggak dibagi warisan, itu nggak boleh, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah saya jelaskan. Nggak boleh nggak dibagi warisan, harus dibagi. Baik, ayah saya meninggal, Ustaz, punya 1 rumah, ibu saya masih tinggal di situ. Kami 3 orang bersaudara. Kami kalau bagi kesian ibu. Loh, kasusnya adalah bukan kita mengusir ibu kita dari rumah itu, membagi persentase masing-masing sudah jelas. Ini ibu dapat karena punya anak-anak, 1/8 dia dapatnya. Ya udah, ibu kita punya di rumah itu 1/8 bagiannya beliau. Sisanya dibagi kepada anak-anaknya misal, gitu kan? Jadi masing-masing sudah tahu, silahkan ibu anda suruh tinggal itu nggak apa-apa. Tapi setiap yang bersaudara sudah tahu hak di rumah itu. Kapan satu waktu dijual, maka sudah tahu masih si fulan punya sekian, si fulan punya sekian, si fulan punya sekian. Kalau kasus seperti ini, Allahu alam ya, mudah-mudahan Allah ampuni kalau saya salah, tapi setahu saya kalau kasus seperti ini adalah dinilai berapa nilai tempat sewa itu pada saat warisan terjadi, atau nilai tempat itu sekarang berapa. Misal nilai 1 miliar, mereka bersaudara 3 orang, kalau semua laki-laki dibagi rata. Kalau ada perempuan, kayak tadi ada perempuan, dibagi, laki-laki dapat 2 jatah, perempuan 1. Misal 3 orang, 1 perempuan, 2 laki-laki. Baik, dibagilah 1 miliar itu menjadi 3, tapi di sini perempuannya, laki-lakinya mendapat 2 bagian, ya, 2 bagian. Setelah dibagi, maka hak warisan si ayah ini itu dibagi kepada ahli warisnya lagi. Ya, dibagi kepada ahli warisnya, anak-anaknya, istrinya dibagiin. Nah, seperti itu Allah alam yang saya tahu. Jadi dibagi dengan cara seperti itu. Saya sudah kasih pernah nomor Ustadz Nizar Jabal, bisa dihubungi lebih lanjut kalau mau tanya masalah warisan. Seorang anak dimarahi orang tua tapi belum tentu si anak salah. Jika si anak membela diri dan orang tua malah semakin marah, apakah si anak ini termasuk durhaka kepada orang tua? Tentu saja membela diri pada batas-batas yang dibolehkan secara syar'i.
Dan kalau anda sabar, tenang, tidak malah membantai, itu lebih baik, nggak masalah, gitu kan. Jadi insya Allah sambil kita doakan orang tua kita, karena memang sangat pekah sekali permasalahan orang tua ini. Kita dilarang bilang ah, nggak boleh bilang ah. Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Uff itu ah, gitu. Ah nanti aja, gitu kan. Ah ibu ini suka suruh-suruh, ah ayah ini begini, itu nggak boleh. Begitu aja nggak boleh, apalagi membantahnya, gitu kan. Kalau ada sesuatu memang dalam Islam kita perlu menjelaskan. Pernah saya sebutkan salah satu kaidah hidup yang baik teman-teman sekalian. Coba diterapkan. Setiap kali dilemparkan pertanyaan kepada kita, kita sedang melakukan satu perbuatan benar atau kita sedang melakukan perbuatan yang salah, jelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Itu penting. Kita pulang masjid, ditanya oleh tetangga, dari mana Pak? Oh dari masjid. Jawab. Jangan bilang oh kalau saya bilang dari masjid nanti riya. Jadi saya nggak usah jawab. Enggak. Riya itu kan kalau kita ikutin. Kalau syaitan bisikin tuh kamu dipuji, kita nggak hiraukan. Seperti orang lagi tawarin barang, mau kaca mobil kita nggak buka, udah dia akan berlalu kok. Riya itu kalau kita lemah, emang kita sengaja. Oh iya ini kita mau dipuji itu lain. Kalau enggak. Tapi menjelaskan, oh ya saya dari masjid, udah sudah selesai. Karena sudah ada pertanyaan yang dilemparkan. Harus kita jelaskan kenapa kita lakukan, gitu kan? Kamu mau kemana? Kita mau ke taklim. Oh saya mau ke pengajian. Nggak ada urusan riya. Kecuali memang sengaja kita mau dipuji-puji. Kita jelasin kok argumentasinya. Jangan sampai kita meninggalkan satu perbuatan ibadah. Mungkin dengan kita jelaskan ke dia jadi ingin juga ikut pengajian. Oh pengajian di mana ya? Oh pengajian di sana. Bahasanya tentang ini. Ayo ikut yuk. Mungkin dia ikut. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Kan gitu. Sama kalau kita berbuat buruk, hukum Islam kita harus minta maaf. Berbuat salah, maafin saya, kita minta maaf. Kemudian perlu menjelaskan argumentasi kenapa kita lakukan. Saya lakukan waktu itu betul-betul karena ini, gitu. Tapi saya salah, saya tidak akan ulangi insya Allah, gitu kan. Jadi menjelaskan alasan kenapa kita lakukan itu akan membuat orang yang sedang kita langgar apa yang dia tidak senangin itu akan mengetahui oh penyebabnya karena ini rupanya. Ambil makanan itu karena saya lapar sekali, saya nggak ada makanan lagi, jadi saya ambil. Tapi saya salah, saya minta maaf, misal, gitu kan. Jadi perlu menjelaskan masalah. Jadi orang tua kita perlu jelasin kalau emang kita benar, dan benarnya ini harus tahu gambarannya benar adalah tolok ukurnya agama, bukan ego pribadi. Ya, bukan ego pribadi. Kalau hanya sekitar urusan duniawi, misal orang tua kita mau kita masuk ke kedokteran, kita maunya jurusan lain, ya udah ikutilah orang tua, gitu. Nggak masalah. Niat bakti sekalian, insya Allah diberkahi itu sama Allah. Ini urusan dunia. Kalau karena ini misalnya anda dimarahi karena tidak mau ikut sama orang tua, ya anda salah lah, durhaka sama orang tua. Kenapa harus tidak diikutin? Ya, kecuali kita mau sholat berjamaah di masjid nih, jelas wajib azan, ditahan sama orang tua, nggak usah sholat di rumah aja, nggak boleh ini ayah, ini ibu. Allah yang perintahin, maaf, habis sholat saya kerjakan apa saja yang diminta, nggak apa-apa. Kalau haknya Allah didahulukan, gitu kan? Saya pernah jelaskan, haknya Allah ada wajib, ada sunnah. Haknya makhluk ada wajib, ada sunnah. Haknya Allah wajib, misal sholat 5 waktu. Kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, hak wajib makhluk adalah hak wajib makhluk adalah bakti dengan orang tua misalnya, gitu kan? Suami minta tolong dari istrinya, hak wajib makhluk, tapi bertemu dengan hak wajibnya Allah, didahulukan haknya Allah. Sholat dulu baru layani mereka. Tapi kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, didahulukan hak wajibnya makhluk. Kita lagi sholat sunnah, lalu orang tua kita atau suami ngajak berhubungan biologis, ya batal puasa sunnahnya. Kita lagi sholat sunnah dipanggil orang tua, nak batalin sholat sunnahnya. Jawab dulu panggilan mereka, karena wajib. Haknya Allah sunnah ketemu dengan hak wajibnya makhluk. Kalau ketemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak sunnahnya makhluk, haknya Allah didahulukan, gitu kan? Jadi perlu difahamin kaidah-kaidah seperti itu. Jadi insya Allah kita coba ya lihat dengan kacamata agama. Apakah memang dalam agama ini saya benar, haknya Allah yang wajib, sehingga saya tidak perlu bakti sama, saya tidak perlu dahulukan pendapat orang tua saya, atau ini cuma sekedar opsi pilihan-pilihan sunnah yang memang semestinya kita bisa toleransi. Bahkan pernah terjadi di Saudi, ada seorang wanita, ini kisah nyata terjadi. Jadi dia disuruh nikah oleh orang tuanya dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini rupanya tidak terlalu faham agama,
tapi orang tuanya suka, akhlaknya laki-laki ini baik, santun, ramah, dari keluarga baik-baik, tapi dia masih merokok, kadang-kadang ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan yang memang menonjol sebenarnya dalam agama, tapi orang tuanya mau sekali dia lakukan. Maka anak perempuan ini mengatakan, saya terima lamaran laki-laki itu karena orang tua saya. Subhanallah, selama 3 bulan menikah, didakwain suaminya dengan santun, dengan baik, suaminya tiba-tiba berubah, ninggalin rokok, sholat berjamaah di masjid karena pengaruh dari istrinya. Dan ulama mengatakan, menanggapi kisah ini kena terjadi, ini karena baktinya pada orang tuanya. Allah berkahi, bukan mustahil. Orang tua itu subhanallah menjadi penyebab, walaupun mereka kafir loh ya, mereka kafir, kita bakti menjadi penyebab rahmatnya Allah turun kepada kita, apalagi kalau dia muslim. Jadi kita harus maksimalin itu ya. Sebagaimana azab disegerakan apabila durhaka, apakah balasan terhadap kebaikan juga segera atas kebaikan bakti kepada orang tua? Saya tidak pernah tahu ada dalil masalah itu ya. Misal kita berikan hadiah orang tua langsung Allah balas juga langsung seketika, Allahu alam. Itu tidak pernah ada dalil yang khusus menjelaskan masalah itu sebagaimana azab tadi disegerakan. Tapi insya Allah kita berharap Allah itu zat yang akramal akramin. Tahu artinya apa itu? Orang Arab itu kalau suka sekali memberi namanya karim ya. Orang yang tidak menolak, selalu memberi namanya orang karim gitu kan. Allah itu salah satu sifatnya adalah akramul akramin, yang tidak pernah menolak siapapun yang minta, dan paling tahu bagaimana membalas kebaikan atau kepatuhan hambanya. Allah lebih tahu. Enggak usah khawatir tentang masalah itu. Insya Allah Allah akan kasih yang terbaik. Ana baru baca artikel mengenai perawi hadis-hadis sahih. Kata seorang tokoh, bahkan perawinya ada yang Syiah, Rafidhah. Bagaimana hal tersebut? Apakah Rasulullah SAW pernah bermubahalah dengan siapa? Artikel mengenai apa ini? Ya. Yang dimaksud mengenai apa? Perawi hadis-hadis sahih. Kata seorang tokoh bahwa perawinya ada yang Syiah. Bagaimana hal tersebut? Saya tidak tahu hadisnya yang mana. Saya juga tidak tahu orang ini. Mungkin keterbatasan ilmu saya, Allahu a'lam. Tapi kalau ulama hadis mensahihkannya, maka berarti itu pasti ada pertimbangan ulama hadis. Saya bukan ahlinya untuk menilai hadis itu sahih atau tidak gitu. Tapi kita kembali kepada orang-orang yang sudah bidangnya di situ. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim yang sudah jelas-jelas tidak diragukan oleh para ulama hadis tentang mereka, kemudian mereka meriwayatkan hadis, pasti mereka menjeli. Karena dalam ilmu hadis itu ada ilmu rijal, ada jar wa ta'dil, ada ilmu mempelajari siapa perawi-perawi hadis itu, ada jar wa ta'dil, ada mengetahui tentang kesalahan mereka dan menetralkan apapun informasi yang salah tentang mereka sehingga bisa diterima enggak hadisnya. Itu ada dalam ilmu hadis, ada dalam ilmu mustalah hadis. Jadi ada ilmunya khusus mempelajari masalah itu. Saya yakin tidak mungkin para ulama hadis mensahihkannya tanpa punya pertimbangan, gitu kan? Pasti ada sesuatu. Kalau mungkin ada perawi hadis pun benar yang disahihkan karena dia adalah Syiah, mungkin ini cuma simpatisan. Mungkin ini orang yang simpatisan, mungkin orang yang cuma sekedar menyampaikan sesuatu. Karena kadang-kadang subhanallah banyak orang salah faham nih. Kita ucapin satu kalimat, dinilai dengan dia 10 bahasan. Bisa dari satu statement saya misalnya, bisa ada teman-teman yang mendengarnya mempunyai persepsi 10 masalah di situ. Padahal sebenarnya cuma satu tujuannya. Itu bisa terjadi, manusia bisa menjabarkan seperti itu. Allahu a'lam ya, seperti itu. Kalau apakah pernah Nabi SAW bermubahalah? Nabi SAW dalam riwayat pernah dikatakan kedatangan orang-orang Nasrani dari Najran. Najran wilayah itu kan penuh dengan orang-orang Nasrani, lalu mereka datang dengan ingin niatnya bertemu dengan Nabi SAW, menanya-nanyakan tentang Islam. Lalu Nabi SAW jelasin Islam, mengajak mereka Islam, mereka nggak mau. Nabi biarin 1 hari, besok diajak lagi berdebat, mereka disampaikan argumentasi, ayat-ayat, mereka nggak bisa membantahnya, nggak punya alasan. Kemudian mereka masih menolak Islam. Hari ketiga, terus begitu, akhirnya hari keempat dikatakan dalam riwayat sahih Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Mubahalah itu mengajak orang yang non muslim ini untuk mendatang, siapa yang benar siapa yang salah nih. Caranya membawa keluarga terdekat. Waktu itu Nabi SAW menggendong Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, dan di belakang beliau ada Fatimah radhiyallahu anha. Pada saat itu Nabi SAW menantang mereka orang-orang Nasrani dan Najran untuk bermubahalah. Ayo kita kumpul, kalian juga mendatangkan kerabat-kerabat kalian, lalu kita minta kepada Allah, kalau siapa yang benar diselamatkan, siapa yang salah dikena laknatnya Allah. Maka orang-orang Nasrani Najran menolak pada saat itu, mereka tidak mau.
Mereka setelah musyawarah, pendeta-pendetanya lalu berkata, ini kalau dia betul Nabi, pasti kita kena laknatnya Allah. Dan bukan cuma itu, sampai kepada anak keturunan kita. Maka mereka pun akhirnya menolak, dan mereka memilih untuk membayar jizyah, upeti pada saat itu, dan mereka kembali ke wilayah Najran. Itu yang saya ketahui.